Oke, perkenalkan nama saya Rudi Hidayatullah. Saya Ketua Sanggar Jaga. Gitu ya, we. Perkenalkan nama saya Saril Aziz, sebagai ketua dari kesenian Karinding. Mungkin kenalin, nama saya Burhanuddin ya. Saya emang nggak jadi apa-apa di sini. Siap. Kalau untuk Sanggar Jaga berawal dari obrolan para pemuda desa, keresahan pemuda yang awalnya jadi resah lah. Para pemuda tuh ya nongkrongnya di mana aja gitu. Jadi singkatnya lah gini, ayolah barudak orang ingin sangar lah, yang ya buat kumpul-kumpul dulu gitu. Kalau untuk resminya tuh awal 2019 lah, jadi baru sekitar 2 tahunan kita bisa resminya sih. Tapi untuk mulai apa ya, mulai ngumpul-ngumpul mah udah lebih sih dari 2 tahun gitu. Sekarang maju ke 3 tahun. Ke 3 tahun, alhamdulillah. Sekitar tahun 2019 ya. Awal 2019. Untuk fokus kesenian kita sementara ada 2 ya. Yang ke-1 itu dari kesenian Karinding, yang kedua dari seni sastra. Itu paling sementara. Untuk yang hari sendiri boleh dijelasin sedikit itu kesenian apa? Karinding adalah sebuah kesenian khas dari Jawa Barat yang katanya menurut si pengrajin dari Sumedang, Cimanggung, Abah Olot, Karinding pertama kali ada itu di Sumedang gitu. Yang mana Karinding itu awal mulanya itu dari sebenarnya Karinding itu alat untuk pengusir hama katanya gitu. Jadi banyak versi juga sih, ada yang nyebutin buat ngusir hama di sawah, ada Iya. juga yang lebih sederhana ya, cuma buat apa ya, hiburan para petani. Ada juga yang nyebutin bahwa Karinding juga bisa jadi pemikat wanita. Ya kalau dijelaskan Karinding itu berasal tepatnya dari mana, itu banyak versinya. Iya. Saya tanya misalkan saya tanya ke dari Karawang, Karinding itu sebenarnya dari Karawang. Saya tanya lagi dari Sumedang, Karinding itu dari Sumedang gitu. Jadi banyak versinya. Bahkan di Indonesia sendiri banyak sih alat-alat yang memang menyerupai bentuk Karinding, cuma punya nama yang beda-beda tiap daerahnya gitu doang sih. Tapi secara bentuk dan dari segi suara ya banyak kemiripan lah gitu. Malah sampai iya Rusia pun punya. Iya. Rusia, terus Vietnam punya, cuma dari logam bukan dari bambu. Kalau nggak salah dari Indonesia juga ada Karinding, cuman dari bekas bungkusan kartu handphone, Kartu SIM card lah ini. kartu iya. Bekas SIM card di apa ya, diolah lah jadi Diolah lagi. jadi Karinding. Banyak macamnya lah. Karinding mah. Jadi Karinding sendiri mungkin Anda tersebar terus banyak nama ya di daerah sendirinya, dan tapi yang pasti Karinding ini dilestarikan di Jawa Barat. Iya betul. Khusus untuk nama Karindingnya ya, di Jawa Barat mah dinamai Karinding. Gitu. Mungkin kalau yang sastranya tadi ya boleh dijelasin dulu. Untuk seni sastra kita mempelajari tentang pembuatan puisi, tentang tata cara atau runtuhan dari bagaimana sih membuat puisi dan sebagainya gitu. Jadi memang Kurang fokus lebihnya gitulah. fokus ke pengkaryaan Pengkaryaan puisi sih. Puisi baru sih. Jadi puisinya berbahasa Sunda ya? Ada dari Enggak itu tergantung dari minatnya sih. Iya. Cuma untuk patokan sekarang karena memang keterbatasan dari kita juga ya,
mungkin untuk sekarang masih patokannya untuk puisi berbahasa Indonesia dulu. Iya. Soalnya kita juga gak tahu untuk apa ya, susunan tata cara membuat puisi dalam bahasa Sunda itu seperti apa. Seperti itu. Oke. Berarti ada sampai hari ini mungkin masih baru ada 2 fokus kesenian. Iya. Kalau untuk pendiri sanggar ini itu siapa ya? Wah, Wah, itu mah kokolot. Ya, jadi untuk beberapa pendiri sih ya secara langsung ya kita akui ya. Pertama ada 4 orang sih, ada 4 orang. Untuk pertama ada Bapak Rizko Kamarudin, ada AA Iyo, Aryo, Ada Ayusuf. Yusuf, sama ketum pertama Yoga sama Pak Amir. Oh, Pak Amir berarti 5 ya? 5 berarti. Masih fokus ini nggak? Masih fokus mengorganisir sanggar gitu? Atau udah dikasih ini ke ketua-ketua selanjutnya? Atau masih ngontrol? Ya paling untuk itu ya, untuk para pendiri sih memang baru kemarin berapa bulan, 2 bulan kemarin lah mereka menyatakan selesai untuk kepengurusan di sanggar. Jadi estafet kepengurusannya ya diberikanlah kepada Rudi, salah satunya ya sebagai ketua yang baru. Dan untuk mereka pun ya memang nggak mungkin lepas tangan lah intinya, memang ya, mereka juga tetap kontrol perkembangan kita gimana, terus kegiatan kita gimana juga. Jadi memang untuk total melepaskan itu nggak ada sih. Tapi walaupun udah bahasanya udah beregenerasi tapi tetap dikontrol kayak ini kemana atau mungkin ini lagi ada acara apa gitu. Soalnya kan gimana ya, kita juga belum belum bisa. belum bisa lah intinya mah, belum berani juga. Jadi masih memang butuh tuntutan dari ya, butuh tuntunan. tuntunan. Kalau untuk anggota dari sanggar ini kira-kira ada berapa orang? Kira-kira ada kurang lebih 50. Kurang lebih 50 orang. Itu biasanya kisaran umurnya masih pelajar atau udah beres kuliah? Beragam sih ya, beragam. Dari yang masih kuliah, Udah kerja ada, kerja ada, dari yang masih sekolah ada. yang apa ya, yang gak jelas juga banyak. ada. Ya. Berarti ya, cukup beragam sih kan Iya, di sanggar iya. ini. Background sendiri sih, alhamdulillahnya gitu. Merangkul banyak orang juga. Amin sih. Untuk mungkin performnya nih boleh diceritain nggak Kang di mana sama kapannya, mungkin ada kejadian menarik waktu perform dari sanggar ini? Wah banyak. Banyak. Yang menarik sih, saya bingung itu disebut menarik atau gimana ya. Waktu tahun 2019 kalau nggak salah itu kejadiannya pas Hari Sumpah Pemuda di Hotel El Royal Bandung 2020. 2020 Banyak. Banyak. tahun 2020 itu pas kita latihan sama pas di tempat itu emang benar-benar beda gitu kan. Dari latihan kan kita udah konsepnya seperti ini, nah pas ke terjun langsung ke tempat itu beda-beda, benar-benar beda banget. Pada akhirnya kita improve. Iya, perubahan itu Parah sih. Ditambah kan pas latihannya juga kan beberapa 1 hari atau 2 hari lagi mau ke perform. Jadi di kita tuh lagi Bang Pone yang di depan karena hujan juga kan. Jadi fokus latihannya teh wajib. Iya ya. kayak itu kadil. Itu kan dia. Gitu. Itu sebuah pelajaran juga sih ya. Cukup lebih fokus dan teliti lagi lah ke depannya. Berarti itu terakhir performnya di situ?
Untuk itu paling perform biasanya paling di mengisi resepsi hajatan kemarin. Di itu kemarin juga baru di desa Jatiroke buat pembuka kemarin ya? pengukuhan Kepala pemilihan desa. kepala desa. Itu sih. Tapi sebenarnya masih walaupun kita sebenarnya di masa pandemi ini masih aktif kan. Ya alhamdulillah sih gak terlalu gak terlalu Belum bukan sebuah apa ya, halang sih menurut sebuah saya. halangan sih. Cuma yang jadi pembeda ya eventnya aja yang makin berkurang Iya. kayak gitu. Banyakannya di virtual. Sama yang berkurang sama yang bikin ribet. Nah itu tuh. Tuh. Tapi yang bikin ribet apa? Ya bikin ribet tuh apa ya? Mencakup segala hal sih menurut saya. Tentang teknis acaranya bagaimana. Caranya, syaratnya juga, vaksin segala macam. Mungkin karena apa ya, mungkin was juga orang Iya, Ya, pasti. sih paling itu juga sih salah satu alasan sih. butuh kayak gitu. Apa ya, nggak bisa semua biar tenang gitu kayak Iya. oh ya ini udah gitu, kita juga bisa nikmati. Iya. Iya. Tapi aman gitu ya, mungkin ya jadi Cuman bedanya dari atmosfer kita bermain Iya, aja itu jadi aja berbeda. sih. Jadi kan kalau perform tuh yang kita tunggu adalah apa ya, energi dari penonton kan. Iya. Sedangkan ketika kondisi kayak sekarang kan semua segala virtual. Jadi virtual mah gimana ya, feel-nya teh lebih ke apa ya? Ya kita cuma udah syuting doang gitu. Kita Salahnya bukan jadi andai lah, perform sih. salah mah gitu. Ya, jadi Karena- salah mah jadi andai weh. Gitu nih. Jadi bisa di cut to cut. Sedangkan kalau kalau live kan ya ketika ada salah ya kita improve gitu. Jadi itu yang ngelatih apa, Jit? Musikalitas. Pengimpropan, pemikiran itu pasti di situ. Seketika dengan per detik harus mengeluarkan ide gitu. Di situ. ya kalau langsung udah mau demang panggung ya kan, banyak orang Ya, gitu. pasti itu. ekspektasi orang kan Iya. mungkin bisa Iya. tinggi gitu kan. Kita itu bisa jadi salah satu motivasi juga kita untuk Iya. Betul sih, jadi ada motivasi. ngeliatin yang terbaik gitu. Iya, Iya, betul. betul. Kalau di kamera kan ya berapa kali Take. take juga kan nggak kan. Iya. Iya. Ya mungkin bedanya untuk sebelum pandemi sama sekarang iya benar, sebelum pandemi sama sekarang mungkin itu ya. Sama walaupun ya sedangkan untuk budaya kan nggak cuma tradisional aja ya kan, udah banyak banget budaya internasional gitu sekarang. Mungkin lagu-lagu dari barat atau tarian dari yang Korea itu kan udah banyak. Iya. Tapi ada motivasi apa ya dari baik akang atau anggota-anggota di sini yang masih mau mempertahankan sanggar walaupun udah banyak kita informasi dari luar, udah banyak minat dari luar. Dalam yang sudut pandang apa dulu? dalam sudut pandang mungkin motivasinya walaupun udah ada lagu barat, udah ada Oh, tarian Korea modern. gitu, tapi saya tuh masih pengen ngelestariin ini gitu. Itu tuh motivasinya dari sanggar ini tuh apa sih? Motivasinya sih karena kalau bukan sama kita siapa lagi ya kalau mau yang Iya. melestarikan budaya ini gitu. Gitu paling hal sederhananya. Kalau kata adek saya mah leungit budaya, leungit oge bangsana gitu. Jadi ketika budaya itu hilang ya jati diri kita juga hilang gitu. Banyaklah kita juga rasain kenapa pentingnya kita mempertahankan budaya. Contoh dari segi berbahasa aja deh. Dari segi berbahasa. Kita apa ya? Kita kan nggak tahu sih takut jadi gini. Nanti tuh lama kelamaan ketika budaya itu ditinggalkan, mau hal kecil apapun ya kita gak tahu orang teh saha gitu, orang teh gede di mana, orang teh naon gitunya. Sedangkan kita tahu bahwa masyarakat kita salah satunya adalah masyarakat agraris, betul tidak? Sedangkan untuk kesenian yang ada di Indonesia
sangat berdekatan antara seni dan pertanian. Pasti akan seperti itu. Nah, ketika banyaknya informasi dari luar yang masuk dan dianggap oleh kita dianggaplah katakanlah lebih keren ketimbang budaya sendiri gitu. Hal-hal tersebut ya jadi hilang ya semangat untuk kita lihatlah banyak anak-anak naon sih tani kotor gitu tah. Jadi hal-hal seperti itu sih yang yang harus kita hindari ya lewat cara dengan dengan kita mendalami budaya itu sendiri. Apa sih makna dari budaya itu gitu. Apa sih esensinya nanaonan sih kolot baheula teh nyeuneu kieu. Jadi kan ketika kita berawal dari cuma iseng-iseng main tatakolan weh, ketika kita udah mendalami apa yang ada dalam kesenian tersebut, ya kita pasti akan tahu dengan jati diri kita sendiri sih. Mungkin seperti itu kalau dalam sudut pandang saya. Bor, tambahan mah. Juga mungkin karena budaya tradisional sendiri itu punya nilai moral ya yang dibawa turun temurun gitu, sama kadang untuk tarian, untuk sastra, untuk kesenian kadang tuh ada makna filosofi sendiri gitu. Kenapa tarian itu gini gitu, kenapa bentuknya gini, kenapa kenapa dipukulnya pakai dua tangan, kenapa pakai satu tangan, itu tuh ada maknanya. Dan mungkin itu yang sekarang kurang dipahami sama betul. Iya betul. Dan memang dalam ada versi juga yang menyebutkan ketika karinding bukan alat pengusir hama. Ada yang menyebutkan gitu karena apa? Karena semestinya manusia dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain adalah berdampingan. Jadi ada yang menyebutkan kenapa hama harus diusir gitu kan, kenapa serangga harus diusir. Kita kan udah punya jatahnya kita, hasil panennya. Ya udah dari itu ya giliran mereka yang makan. Jadi jadi hal-hal yang orang tua dulu pikirkan tuh ya gimana caranya sih tetap ada melekat dan tersampaikan ke kita, ya pasti dalam bentuk sesuatu. Gak mungkin gak ada wujudnya, mau itu lisan, mau itu secara lisan, mau itu secara benda, pasti kan ada lah nempel gitu. Mungkin berangkat dari keresahan juga kayak kurangnya orang yang paham gitu kan maksud dari kesenian ini tuh apa. Mungkin karena itu juga diadakannya sanggar ini tuh bisa dari keresahan kayak yang kurang nih ya kan. Kita sekarang kalau nggak kita kan siapa lagi, berarti kita kan resah kan, nggak ada yang melestarikan gitu. Itu juga salah satu motivasi untuk mendirikan sanggar ini. Tapi sebetulnya untuk alasan pertama kenapa terbentuknya sanggar lebih ke keresahan sosial sih. Ya kan yang tadi disebutkan juga sama Kang Rudi bahwa ya minimal kita punya tongkrongan tuh sehat lah gitu. Jadi biarpun dia punya katakanlah dia melaksanakan hal negatif, minimal ada hal positif juga yang dia lakukan intinya gitu. Sedikitnya kita bisa menyaring gitu ya. Iya gitu. Jadi mana teh rusak teh tuh rusak teh minimal aya manfaatna saeutik gitu. Aya manfaatna. Nah gitu. Dan Karinding adalah satu medianya. Jadi cek Sunda mah ngahiap, jadi supaya ngumpulin gimana caranya anak-anak tuh mau ke sanggar ya lewat media Karinding, lewat kesenian. Karena dulu kan Karinding tuh banyak orang yang belum tahu, masih awam intinya apa sih Karinding, dan pada akhirnya datang. Dan untuk untuk mempertahankan sendiri itu muncul atas dorongan diri sendiri sih. Ketika kita udah pasti jadi memainkan alat tersebut, ketika kita tahu apa isi di dalamnya. Untuk saya pribadi ya hal itulah yang muncul jadi jadi motivasi kenapa kita harus mempertahankan budaya. Ke sanggarnya lagi, berarti sanggar ini sering tampilnya acara apa aja Kak? Acara hajatan atau mungkin misalnya orang yang manggil itu minta, ya itu kan hajatan ya, atau mungkin ada lomba-lomba tertentu lebih seringnya tampil
Untuk lomba kita pernah juga di ISPI Bandung, Event Bumpes ya Jit. Bumpes Bumpes. Festival Bambu. Itu diadakan oleh himpunan mahasiswa bambu. Dan Alhamdulillahnya kita masuk prestasi udah 3 sebutkan. kategori terbaik musik bambu. Dan Terus kita juga pernah main di event-event seperti Hari Sumpah Pemuda yang diadakan di Bandung itu. Terus apa lagi ya? kemarin Apa juga soalnya? di expose juga kemarin. Tahun kemarin. Terus juga di Milad Teatrawa Bandung 2019, dan memang sih kebanyakan kita perform sih masih di alam dunia ya, belum ke alam akhirat. agak sulit sih kayaknya untuk kita melebarkan sayap ke dunia lain. Agak seru. Gitu sih, Tapi udah lumayan ya, udah terbilang cukup sering ya. Alhamdulillah sih diberi rezeki dan untuk media teman-teman belajar. Iya. Jadi kalau gitu sebenarnya anggota di Sanggar ini tuh minat sendiri ke Sanggar ini, atau mungkin ada rekrutmen ya, mungkin ada rekrutmen kayak ayo kita ikut gitu. Itu lebih ke gimana? Kita mah lewat jalur-jalur non formal ya. Jadi semisal saya udah gabung nih di Sanggar, ya saya ceritain apa yang ada di Sanggar, banyak orang juga yang tertarik, ya udah saya ajak ke sini aja gitu. Jadi kita mah nggak open rekrutmen gitu, nggak, kita juga nggak estafet kepengurusan per tahun karena memang SDM-nya ya gitulah. Kalau di masyarakat malah nggak pasti ada pasang surutnya, pasti istilahnya mah seleksi alam, ada siapa yang bertahan, Ada siapa hukum yang alam. siapa yang keluar duluan. Jadi kebanyakan sih itu sih ajakan yuk main yuk sini yuk. Untuk biar datang ke Sanggar ini lebih ke pribadi ya, yang mau pribadi gitu. Nah, yuk ikut gitu, sekali-sekali mah main gitu kan. Ayo ikut main. Main Sambil ya. belajar, sambil sama-sama belajar. Iya. Untuk rencana di Sanggar ini ada nggak untuk ke depannya, atau mungkin harapan? Wah. Cita-cita terbesar adalah kita perform di Belanda. Amin. Sama Ajit nikah ntar. Ya deh katanya di kamu. Harapan terbesar untuk Sanggar, untuk saya adalah hal-hal yang kita bangun tetap bertahan sampai beberapa generasi ke depan, dan apa yang kita cita-citakan juga tercapai semua. Dan mudah-mudahan dengan aktivitas apa yang kita lakukan di Sanggar itu sendiri menjadi manfaat dan syafaat untuk kami dan untuk orang lain. Untuk saya mah gitu tuh kumaha. Untuk harapannya semoga hal baik di Sanggar Jaga itu tetap ada. Tuh, Tuh. nggak suka belas. Tapi kan kalau setahu aku mah ya, kalau nggak salah di Belanda itu ada S2 sastra Sunda. Karena waktu kita dijajah dulu tuh arsip-arsipnya dibawa ke sana. bahasa-bahasa. Jadi mungkin itu bisa jadi wadah kerjasama mungkin pemerintah Belanda sama pemerintah Indonesia yang mungkin untuk jauh lebih tahu kalau itu arsip tentang apa sih gitu. Atau mungkin adakah alat musik yang dimention atau mungkin yang ditulis di arsip itu tersebut, siapa tahu mungkin bisa menyinggung Sanggar Jaga. Insya Allah kalau misalnya Sanggar Jaga bisa merealisasikan mimpinya untuk di Belanda, kita pasti bakal seneng banget sih, karena kita sendiri juga saksi gitu, saksi sebagai saksi dari cita-citanya Amin. semoga tercapai. Amin. Jangan lupa tonton kami Sanggar Jaga di Expos Unpad.
Urusan. Ya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, nama saya Nurul Ajija. Saya salah satu pendiri khususnya di Padepokan UKI Jambu Dwipa ini. Salah satu owner juga dan pelatih di Padepokan UKI Jambu Dwipa, tepatnya di Kecamatan Jatinangor di desa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rohaini, sebagai pelatih di Padepokan UKI Jambu Dwipa. Sejarahnya pendirian sanggar ini pada khususnya alhamdulillah sekarang baru menginjak 1 tahun, karena kebetulan juga saya salah satu mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Bandung, tepatnya di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Saya mengambil jurusan seni tari, Fakultas Seni Pertunjukan di semester 7. Dan alhamdulillah saya bisa mendirikan sanggar saya tepatnya pada 1 tahun ini, di mana sanggar ini saya beri nama yaitu Padepokan UKI Jambu Dwipa. Yang terdapat dalam Padepokan UKI Jambu Dwipa ini yaitu terdapat tari tradisi dan modern yaitu kontemporer, dan juga arti dari sanggar Padepokan UKI Jambu Dwipa ini yaitu arti dari UKI sendiri adalah penamaan dari saya pribadi yang biasanya saya dipanggil oleh keluarga, rekan dan sahabat-sahabat saya yaitu UKI dari zaman saya masih kecil. Dan Jambu Dwipa itu, jambu itu terdapat dari kelahiran bapak saya dan keluarga saya, tepatnya di Desa Cijambu, Kabupaten Sumedang, yang mana itu adalah tempat kelahiran keluarga saya zaman dulu sebelum saya masuk ke Jatinangor. Dan Dwipa itu artian dari khususnya dari salah satu kerajaan dan salah satu yang di Desa Cijambu. Dan arti dari UKI Jambu Dwipa ini diberi nama oleh salah satu pupuhu atau leluhur yang mana pada zaman dulu beliau mengatakan ke saya lebih baik saya menggunakan nama UKI Jambu Dwipa, di mana UKI Jambu Dwipa ini bersangkut pautan dengan nama saya, kelahiran kedua orang tua saya dan juga keluarga saya. Dan Dwipa itu salah satu nama kerajaan, dan selain itu juga menjadi salah satu Jambu Dwipa itu Eyang, yaitu ada nama dari Eyang Jambu Dwipa yang mana pada zaman dahulu terkenal akan kesaktiannya, akan kebaikannya dan tersohor di Desa Cijambu. Dan saya harap penamaan UKI Jambu Dwipa ini menjadi salah satu tempat untuk anak-anak yang bisa mengembangkan potensi dan bakat masing-masing, di mana Jambu Dwipa tersebut sudah dikatakan menjadi salah satu orang yang tersohor, di mana anak-anak yang berlatih di Padepokan UKI Jambu Dwipa bisa menjadi contoh dari Eyang Jambu Dwipa tersebut. Oke, boleh nih, kan tadi Teteh udah bilang kayak lebih ke seni tari gitu, ada yang kontemporer sama ada yang tradisional. Mungkin kayak disebutin gitu seninya, kayak tarian apa, atau boleh dijelasin sedikit aja gitu. Kalau untuk tarian-tariannya saya mengambil tari tradisi, di mana tari tradisi ini mengambil tari jaipong kreasi, jaipongan, dan juga saya mengambil tari kontemporer. Di mana tari kreasi ini saya menciptakan koreografernya dengan pemberian lagu-lagu, dan jaipongan saya mengembangkan salah satu budaya yang turun-temurun juga, khususnya yang sudah menjadi ikon di Jawa Barat. Dan saya juga mengembangkan potensi yang saya miliki ya tepatnya di bidang kontemporer, di mana di bidang kontemporer saya alhamdulillah juga saya bisa menyukseskan dari sanggar berdiri Padepokan UKI Jambu Dwipa ini. Saya bisa menghasilkan salah satu karya yang mana karya ini menjadi karya terbaik se-Jawa Barat dan juga menjadi pemilih dari 10 karya terbaik di Jawa Barat, di mana pada awalnya saya dipilih menjadi 50 karya terbaik di Jawa Barat pada dan festival kontemporer yang diadakan oleh Dinas Kabupaten Bandung dan juga Jabar, dan juga saya masuk dalam 10 karya terbaik di tingkat provinsi Jawa Barat. Oke, berarti lebih kontemporer dan kayak udah banyak gitu ya, ini juga pengalaman dari Teteh juga sama kayak hal yang udah dicapai ya gitu. Iya. Terus tadi kan sanggar ini aktif udah 1 tahun Iya. gitu ya Teh.
Nah, dan pendiri sanggarnya juga teteh sendiri. Iya. Nah, terus kalau pengurus sanggar saat ini berarti memang cuma baru berdua gitu Teh? Baru berdua, untuk saat ini baru berdua. Karena waktu kemarin sempat kita bertiga, karena rekan-rekan kami ada yang tugas akhir dan juga ada yang masih sekolah, dan kebetulan beliau masih sekolah di SMKI dan alhamdulillah rumahnya dekat juga gitu. Jadi bisa bantu-bantu di sanggar juga. Oke. Kalau misalnya dari anggota sagarnya ini kayak misalnya dari kan saya lihat kayak latihannya anak-anak. Nah, mungkin anak-anak itu kisaran dari umur berapa gitu Teh? Paling Berapa banyaknya? Oke. Kita sih nggak ngebatas ya untuk anak-anaknya, mau berapa orang pun kita tampung gitu. Yang penting anak-anak memiliki potensi di bidang masing-masing gitu, dan mau belajar di sanggar ini. Untuk usianya kita dibatas dari 6 ke atas. 6 ke atas. Dari mahir, terampil, dan kreatif kita ambil. Padepokan ini tuh udah pernah tampil di mana aja. Terus mungkin kayak aku nanyanya terakhir tampil itu di mana gitu. Untuk alhamdulillah untuk sanggar ini alhamdulillah banyak proyekan juga waktu berdiri sanggar ini, di mana kita bareng-bareng gitu bersama para seniman khususnya di Jatinangor gitu. Alhamdulillah sanggar juga mewakilkan gitu ya, lebih mewakilkan sanggar gitu, di mana pada salah satu seniman di Kecamatan Jatinangor kami mengambil salah satu proyekan bersama khususnya di Saung Budaya Sumedang. Kemarin kami ikut proyekan tentang seni Cikruhan, di mana ini melibatkan anak-anak, yaitu tentang kawinan barudak gitu. Terus juga kami mengambil anak-anak tuh kemarin lebih ke seremonial Kak, kayak pertunjukan pada upacara gitu, kayak upacara seremonial, acara-acara pelepasan, terus mahasiswa yang kayak gitu. Terus untuk terakhir kalinya dan alhamdulillah kemarin sempat menjadi wakil salah satu wakilan untuk menyambut salah satu film, yaitu film pengisi acara Malam Anugerah di Kabupaten Sumedang bersama Dinas Kabupaten Sumedang. Oke, mungkin tadi kan udah dibilang kayak sanggar ini tuh lebih sering tampilnya itu di seremonial gitu. Nah, mungkin Dan kedinasan. Itu selain yang kayak gitu ada nerima kayak dari permintaan orang gitu Mbak, atau misalnya kayak diminta ke acara hajatan kayak gitu pernah nggak, atau cuman gitu cuman yang tadi udah disebutin? Oh, kalau untuk itu sih untuk anak-anak belum nyata, cuma kalau untuk anak tuh lebih ke kita kalau misalnya film kita masukin, kalau misalnya ya kita lihat dari postur anak-anak sama usia anak-anak, nggak mungkin kan kalau anak-anak segede gini langsung kita bawa ke hajatan, nggak mungkin gitu ya. Paling kita alhamdulillah juga gitu kan di UPI Jambu Dupa ini bukan hanya sanggar aja, tapi kita juga ada uji di production, di mana uji di production ini kita mengambil kayak upacara adat ya teh, upacara adat, terus kayak mungkin musik-musik kayak gitu kita juga menampung banyak gitu kan, kayak make up juga kita ada di sini gitu. Tapi kalau untuk anak-anak sih lebih ke seremonial karena kita membatasi usia anak juga, melihat usia anak juga. Oke, mungkin sekarang lebih ke pertanyaan tentang kayak keadaan kesenian saat ini di Indonesia gitu ya. Kenapa Teteh masih pengen gitu untuk membuat padepokan ini, di mana kayak meskipun adanya pandemi gitu? Ya yang saya lihat gitu ya teh, sekarang kan yang didampak COVID-19 itu bukan hanya seni dan budaya, pendidikan juga semua kan kena dampaknya gitu ya. Terus kenapa saya masih mau gitu kan di masa pandemi ini masih mau mengembangkan potensi anak-anak, karena saya tahu generasi muda kan bangsa yang kaya itu adalah bangsa yang mau anak-anaknya yang mau berkembang gitu kan, anak-anaknya yang mau memberikan aktivitas atau memberikan produktif kepada negeri ini gitu kan. Nah, ini salah satu saya gitu kan, meskipun kami gitu dibatasi oleh pemerintah gitu kan ya, tapi kami juga istilahnya bisa memprosedurkan dengan protokol kesehatan juga gitu ya. Yang penting seni dan budaya tepatnya di Jatinangor gitu kan masih tetap berkembang dan harus tetap berkembang walaupun mau bencana apapun gitu ya, mau sekuat apapun nanti rintangannya. Dan kita kan punya tujuan dan niat yang baik gitu teh, bagaimana cara mengembangkan seni dan budaya tepatnya di Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat gitu teh. Oke, mantap banget gitu ya. Jadi kayak walaupun adanya pandemi ini kayak mau gimana lagi pasti harus dari kita sendiri biar kesenian ini terjaga gitu. Oke, mungkin selain ini
bakal lebih ke, kan tadi tuh konteksnya pandemi, sedangkan kalau misalnya kenapa Teteh masih berjuang untuk menjalankan padepokan ini ketika kayak budaya dari luar itu masuk gitu kan, kayak mungkin Korea gitu, kayak drakor-drakor kayak gitu, kayak gimana caranya mungkin Teteh juga mengajak anak-anak gitu biar lebih pengen untuk ke kesenian tradisional gitu. Kalau saya ya teh lihat perkembangan sekarang kan banyaknya budaya-budaya yang masuk dari luar ke sini gitu kan, banyak mempengaruhi khususnya kan dalam artian di era digital gitu ya. Aplikasi tahu kan teteh tentang TikTok yang kayak gitu kan. Iya, betul. Sebenarnya dari TikTok juga kita kan ada sisi negatif dan positif gitu ya. Nah, saya juga melihat dari perkembangan khususnya di padepokan ini, saya juga bagaimana cara saya gitu kan. Saya harus tetap aktif di masa perkembangan saat ini gitu kan. Dimana saya juga menampilkan tepatnya di tradisi dan modern. Tradisinya mungkin saya lebih mengembangkan potensi yang ada di khususnya di Jawa Barat itu kan, yang sudah menjadi ikon di Jawa Barat, dan dari itu kontemporer, di mana saya memasukkan kontemporer, yaitu memberikan salah satu arahan atau memberikan satu pembeda agar anak-anak itu tetap, oh saya suka nih sama tarian tuh. Kenapa apa sih kalau bisa dikatakan nari itu bukan hanya sekedar nari tradisi aja gitu. Ternyata kita tuh banyak tarian-tarian yang memang harus dilakukan gitu kan, harus dikembangkan, apalagi anak-anak yang memiliki potensi gitu kan. Nah, tujuan saya mengambil kenapa tradisi dan modern, yaitu yang pertama mungkin dari tradisinya saya tetap ingin melestarikan tradisi. Yang kedua kontemporer, saya ingin mengembangkan gitu kan potensi anak-anak yang sudah memiliki bakat tepatnya pada bidang seni tari. Dimana dari karya-karya saya bisa mengembangkan tari kontemporer, yaitu kayak seperti kemarin ya teh, dari mungkin dari karya-karya yang pernah saya lakukan ya teh. Nah, ini menjadi salah satu pembeda untuk anak-anak agar anak-anak tetap mencintai gitu kan, khususnya di bidang seni tari. Yaitu dari kalau seni tari mungkin dari bidang kontemporernya lebih ke bagaimana caranya anak-anak tertarik dengan nari gitu kan. Kan susah ya kalau untuk sekarang, susah banget juga anak-anak tuh. Ya bisa dibilang lebih baik menggunakan TikTok daripada menari gitu kan, daripada menari yang aslinya gitu kan, yang sudah menjadi ikon gitu kan. Tapi dengan adanya digital itu juga ya menjadi salah satu peluang kami juga kan. Kayak sekarang kan banyaknya dari TikTok ya, kayak jaipong kan ya, alhamdulillah gitu kan sisi baiknya. Tapi negatifnya mungkin dari anak-anak sekarang tuh lebih mau tenang aja gitu kan, daripada lihat ke sisi baliknya gitu kan. Kenapa mereka tuh nggak menyukai seni tari, karena dulunya kan bisa dikatakan kalau tradisi itu lebih ke kampung gitu kan, lebih ke naonan sih gitu kan, ketinggalan zaman. Nah, saya menghadirkan kontemporer di sini teh, di mana kontemporer ini dalam artian setiap pelatihannya kita lebih ke atraksi dan yoga kayak gitu, kayak pelenturan tubuh tuh lebih benar-benar kayak tadi kan kita udah lihat ya, yang tadi itu tuh sebagian dari karya-karya saya juga yang saya terapkan di pemanasan gitu teh. Jadi anak-anak tuh nggak bosan gitu kan, cuma nari jaipongan aja semua juga bisa kan nari jaipongan, tapi kan ada pembedanya. Apa nih pembedanya gitu kan? Dan dari salah satu itu juga menjadi satu gebrakan saya gitu kan, khususnya di Jatinangor. Sekarang kan banyak banget ya di Jatinangor gitu kan. Maaf ya jadi curhat nih. Di Jatinangor kan kebanyakan tuh jaipong kreasi. Jarang kan tante-tante juga kan mengetahui tentang tari kontemporer itu seperti apa gitu kan. Nah, dalam sanggar ini khususnya mungkin insya Allah gitu ke depannya saya ingin mewujudkan satu gebrakan, memberikan perubahan kepada Jatinangor, di mana Jatinangor itu bukan terkenal akan jaipong seni dan budaya, tapi dengan perkembangan zaman pun Jatinangor harus terkenal. Jadi kita tuh pengen kayak kita walaupun memberikan inovasi baru, jadi terus kayak walaupun adanya pengaruh dunia digital, kayak kita tuh tidak memungkiri kayak kita nggak bisa hidup bareng digital, tapi kita digabung gitu ya, kayak bisa dari TikTok kita bisa nari jaipongan dan lain-lain gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih, kayak rencana untuk sanggar ini ke depannya itu bakal kayak gimana gitu kan? Banyak sih ya kalau kedepannya gitu. Harapannya lebih ke harapan mungkinnya. Harapannya mungkin untuk saat ini karena saya kan masih mahasiswa tugas akhir ya, karena banyak kesibukan juga dan alhamdulillah dibantu dengan Sri juga gitu ya. Harapan saya mungkin kedepannya anak-anak yang di Jatinangor yang memiliki bidang gitu kan, potensi di bidang seni tari khususnya gitu ya, kalau mau gitu ayo gabung dengan kami gitu kan, apapun rintangan yang dihadapi gitu kan, jangan sampai
tujuannya kita nggak ada istilahnya nggak ada dalam kutip bukan mempermainkan anak-anak ya teh, tapi lebih ke anak-anak mana sih yang mau mempunyai bakat dan bidang di sini tadi gitu, mau belajar di sini dan kami siap membantu dan mengembangkan potensi anak-anak gitu. Dan harapannya mudah-mudahan dari mungkin dari 35 ya teh, terhitung 35 orang yang terdaftar di sini, mudah-mudahan kedepannya bisa bertambah lagi dan anak-anaknya pun di Jatinangor lebih menyukai ya, apalagi sekarang kan kita udah mulai ada satu gebrakan di Jatinangor ya teh, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu dorongan juga untuk anak-anak nantinya gitu teh. Terima kasih Teh. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari kamu hari ini. Paling ini teh, tadi kan kita ada harapannya biar anak-anak lebih tertarik gitu. Ada nggak sih langkah-langkah dari kita teh, kayak misalnya bikin promosi misalnya lewat, misalnya tadi kayak ikutin zaman gitu, bikin TikTok atau ada di YouTube atau Instagram, mana maksudnya langkah-langkah buat narik gitu anak-anak? Oh, untuk narik sih ada ya teh. Jadi kita pengiriman seperti brosur-brosur gitu kan ke misalnya Sri nih, kan Sri rumahnya di Bojonggede nih, Sri coba nanti disebarin. Terus saya juga kan minta sebar juga ke teman-teman semua gitu kan, apalagi kan teman-teman semua juga kan banyak yang adik-adiknya mempunyai bakat gitu kan. Oh ini boleh nih, dan itu menjadi salah satu cara kami juga gitu kan, lewat orang-orang, lewat digital juga kan, lewat sosmed juga, lewat Sri juga dan lain-lain kayak gitu teh. Tapi di depan juga kan rencana ya kita bikin pamflet yang besar juga gitu. Dari kita, makasih banyak Teteh Ya, udah sama-sama. pengen kita iniin waktunya untuk wawancara dan mungkin apa gitu. Ada pertanyaan lagi nggak buat Teh Sri? Paling ini apa ya? Paling Teteh sebagai pelatih ada kendala nggak sih Teh? Kita kan Ada ada kendala. 6 tahun gitu ya, dari 6 tahun kayak bisa susah diatur atau apa? Nah, mungkin kebanyakan anak-anak kan kalau misalnya belajar dari materi-materi itu ada kesulitannya tuh susah nangkep dari gerakannya. Ada beberapa gitu. orang. Ya, ada beberapa orang yang susah nangkep sama gerakan-gerakannya gitu sih. Karena kan potensi anak beda-beda ya Iya. Teh, kayak usia kan dari 6 ke 7 itu kan beda-beda, dari pola pikirnya juga udah berbeda, tapi bagaimana cara kita gitu kan pelatih bagaimana bisa mengkondisikan anak-anak nih, bagaimana anak-anak tuh biar bisa fokus, Ya. biar bisa gitu. Nah, itu juga ada cara-caranya Teh kita, yaitu cara-caranya mungkin lebih ke kita kayak bermain, kayak tambahan bermain ya Teh, kayak mungkin anak-anak udah mulai jenuh nih, tapi gimana cara kita ya agar anak-anak tuh nggak jenuh gitu. Kayak kita buat permainan dulu gitu, permainan dulu sampai anak-anak tuh seneng, moodnya naik lagi, baru kita kasih materi lagi. Kalau udah turun lagi, kasih lagi yang lain gitu, biar naik lagi seperti itu sih, lebih gitu. Dibikin strategi gitu ya, biar Nah, fokus lagi. nah gitu. Soalnya kan kita nggak mungkin ya maksa-maksa anak kan, apalagi anak kan naik turun terus kan. Itu menjadi salah satu tantangan juga ya buat kami gitu. Padepokan Uki Jamu Wipa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Fauji, perwakilan dari Karinding Sri Banyuwangi. Saya Julian Tarundani dari Banyuwangi. Saya dari Sri Banyuwangi. Sanggar ini didirikan pada tahun 2018, tepatnya di tanggal 18 bulan Januari. Kita berawal dari latihan-latihan biasa, tapi ya awalnya mah cuma hanya sebagian kan. Jadi mungkin Awalnya pergerakan kita dari anak-anak yang ke sekolah gitu, daripada tongkrongan atau ke tongkrongan. Terus awalnya dari desa kita juga belum ada kesenian kayak gini. Dari situ saya mulai bergerak, mengajak semua anak-anak untuk berkecimpung di dunia seni ini. Seiring berjalannya waktu juga ya mereka terhadap kesenian ini. Terus berlanjut sampai sekarang, alhamdulillah terbentuklah masih di Banyuwangi ya.
dari awalnya dari sebuah tongkrongan, ruang riungnya, ruang riung, terus tatabuhan namun sih gitu teh, mulai belajar dan akhirnya udah pada bisa nih kita nyoba untuk bikin sebuah grup, dan alhamdulillah pada saat ini berdirilah Sri Banyuwaning. Kalau fokus kesenian dari Sri Banyuwaning ini tuh apa nih Kak? Fokusnya kita Sri Banyuwaning nggak melulu terhadap kesenian bambu, kesenian kain, cuma kita juga ada kecapinya juga, ada tarawangsang juga ada. Next kita juga pengen mau menggarap sebuah kesenian lain gitu. Terus kalau boleh tahu berapa lama sanggar ini udah aktif gitu Pak? Dari 2-3 tahun dari 2018 nih. Pendiri sanggar Sri Banyuwaning ini siapa? Pendirinya saya sendiri, pendirinya dulu. Terus kalau pengurus sanggar Sri Banyuwaning ini Randy. sekarang Ya. Karen. Terus di sini tuh ada seni apa aja nih Kak? Di sini ada kesenian kariling yang utama, terus kesenian tarawangsa juga ada, kecapi suling juga ada. Next juga ke depan kita akan menggarap upacara adat kayak gitu. Nah, Siapa aja sih Kak anggota dari sanggar Sri Banyuwaning ini? Disebutin aja. Oh, Satu gitu. apa namanya? Ya dari kalangannya gitu, Ya. anak-anak SMA, SMP atau gimana? Banyak gitu. Kalau dulu sedikit cerita dulu, kita banyak gitu ya. Ada yang dari SD, ada dari kalangan SMP, SMA, sampai yang menengah pun ada gitu. Cuman untuk sekarang dari kalangan anak SD, SMP itu mungkin mereka lebih ke belajarnya dulu gitu, ke belajar maksudnya ke sekolah gitu ya, ke sekolah. Tapi kalau misalkan kita lagi kumpul latihan suka ada gitu, cuman nggak ikut berkecimpung kayak dulu gitu, kayak dulu. Untuk dominannya di tahun sekarang itu kita tuh dari kalangan anak-anak SMA 1, 2, 3 lah gitu. Kalau terakhir kali Sri Banyuwaning ini perform di mana Kak? Untuk terakhir kali karindingnya mungkin ya. Oh iya. Untuk karindingnya di mana? Di Cibesi ya. Di Cibesi di acara 17 Agustus, tapi adanya di bulan November, jadi 17 November. Iya. Terus kalau misalkan sanggar Sri Banyuwaning ini tuh sering tampilnya di mana nih Kak? Ya kayak acara apa gitu? kita segmennya ke ranah pemerintah, sering apa sih ekspresinya juga. Terus paling kita paling buat kita perform di acara Jawa Coklat. Bupati juga. Iya. Tapi rutin mah kita di hajatan sih, hajatan terus acara-acara kayak Sumpah Pemuda nih 17 Agustus ya, acara-acara biasalah. Kalau prestasi apa aja sih yang udah dimenangin sama sanggar Sri Banyuwaning ini? Aduh, dimenangin Prestasi kita tadi satu tuh sebagai apa sih di Spartupora di acara kasih di Sumedang kalau nggak salah. Kedua terus di Ekspos juga ada, terus acara-acara bilateral antara komunitas ada ya, terus acara-acara di Biasar ada, di luar juga ada kayak di Bandung gitu ya. Terus kenapa sih sanggar Sri Banyuwaning ini tuh masih bertahan walaupun lagi pandemi gitu Kak? Ya bertahan karena kita apa sih jiwa seninya sudah tertanam sejak dini gitu. Karena untuk melangkah ke depan juga kita susah gitu buat apa sih berbaur dengan kehidupan sekarang di era modernisasi gitu. Terus
Kalau ditanya kenapa bertahan, ya kami lebih memilih berkesenian daripada kita bermabuk-mabukan. Kita ya yang maaf ini teh yang kotor gitu ya, yang kotor teh ya banyak aja ya gitu ya lah. Kayak anak-anak muda sekarang kan balap motor itu kan ngapain gitu kita gitu. Terus gimana sih Kak kalau caranya dari Sanggar Sri Banyuwangi ini untuk menarik minatnya para anggota gitu atau warga buat ngelestariin budaya yang ada di sini gitu Kak? Nah ya, ayolah kalau bukan kita siapa lagi yang menerusin kesenian ini, karena ya menjadi anak bangsa ini ya faktor utama untuk mendongkrak ke depannya gitu. Kalau kita kurang lihat terhadap kesenian ini ya udah terbengkalai, karena orang-orang dulu atau orang-orang sesepuh kita ya bukan ranahnya untuk mereka untuk memajukan lagi gitu. Kita sebagai cucu-cucunya ya harus bisa gitu di era sekarang, harus bisa apa sih istilahnya balance, kayak kehidupan ini sama kehidupan itu harus balance gitu. Terus kalau rencana Sanggar Sri Banyuwangi ini kedepannya mau kayak gimana gitu? Rencana planning kita di akhir tahun sekarang akan membuat gigs event di desa kita sendiri untuk menarik kalangan pemerintah, masyarakat juga gitu, agar aware terhadap kita kedepannya ya kita mempunyai yang untuk kesana sini. Dan mungkin untuk kedepannya harapan dari Sri Banyuwangi mah lebih diakui oleh kecilnya pemerintahan dari desa aja, gitu sih. Karena yang dirasakan sekarang kurangnya trust antara pemerintah terhadap anak muda gitu, kurang seolah acuh akan kesini ini. Mungkin ini yang terakhir gitu Kak, harapannya gitu buat Sanggar ini, terus juga tanggapan dari pemerintah atau masyarakatnya kayak gimana? Harapannya orang-orang ayolah kita berpacu dalam kesenian ini untuk memajukan tradisi budaya kita tersendiri gitu, karena ya mereka juga nggak bisa menikmati kalau kita nggak bisa berbuat gitu. Mungkin harapan nama apa ya, kita bisa dikenal lebih luas ya. Kita makin solid, makin tetap menjaga silaturahmi, kita makin banyak anggota, kita juga welcome. Barangkali ada dari orang mana, kalangan kayak gimana atau siapa itu pun, kalau yang berminat mau latihan bareng, kita beraja di sini. Harapan kita mah, kalau harapan itu mah setinggi langit ya, harapan mah banyak gitu ya, cuman kita nggak bisa nyebutin rinci secara rinci ya. Aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Paling mungkin kan sekarang di dunia yang modern dan teknologi yang berkembang gitu kan, pasti masuk juga budaya-budaya barat dan budaya-budaya timur yang emang sama kita diserap gitu, dan kayak misal Korean Wave gitu-gitu. Nah gimana sih cara dari akang-akang biar apa sih kebudayaan ini tuh tetap ada, dan kesannya kayak pemuda-pemuda yang sekarang tuh gimana sih caranya biar lebih aware sama budaya-budaya kita sendiri gitu. Ya mungkin kita harus bisa saling apa istilahnya, untuk kenyaman coklatnya. Kita juga nggak bisa stuck di tradisi gini gitu, harus kita bisa mengolah musiknya kayak gimana, terus musik kita bisa diterima di masyarakat yang sekarang gimana gitu, karena masyarakat sekarang kurang bisa menikmati musik-musik tradisi, musik-musik kayak gitu. Kita juga harus bisa berpikir, memutar otak kayak caranya gimana agar budaya dan tradisi kita terjaga, terus kita bisa berekspresi di ruang-ruang mereka gitu, dan diterima di masyarakat juga gitu. Dengan keadaan sekarang yang modernisasi, dengan terus timpa dia dari luar berbagai macam genre dan musik-musik yang lain,
kita juga harus ya benar balance antara A dan B ya balance. Berarti kalau dari kayak gitu bakal tetap bisa menjadikan budaya ini tuh jadi akulturasi dengan budaya-budaya yang luar gitu ya. Mungkin paling ada pertanyaan lagi kayak sebenarnya kan pemuda-pemuda di luar sana gitu yang umuran-umuran kita banyaknya kayak sekarang ada juga beberapa kayak film-film yang datang dari luar, terus drakor ya drakor kayak gitu. Nah, ada nggak sih cara dari akang-akang gitu buat para pemuda itu biar apa ya lebih kenal gitu, dan mungkin kayak cenderung kita tuh kayak cenderung kayak lebih melihat budaya yang di luar gitu. Nah, mungkin dari akang-akang ini ada apa saran atau cara gitu biar si anak-anak muda yang di ini teh bisa lebih aware lagi sama budaya kita sendiri. Kalau cara mah ya kita itu untuk mengenalkan si tradisi ini gitu ya. Misalkan ada kumpulan pemuda, kita masuk, kita dengan ngobrol dulu, kita dengan argumentasi dulu, ngobrol bla 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 bla, buat aja si dia penasaran gitu tentang, misalkan ambil salah satu contoh karinding misalkan, kita teh udah ngobrol nih karinding teh ya dipainkeun kieu, terus sorangan teh kieu, akhirnya si orang itu kan penasaran, wah nu kumaha ci karinding teh, cik urang yang datang, urang yang latihan, dan akhirnya dan Sri Banyumanik pun begitu awalnya gitu. Awalnya dulu mah kalau nggak salah si orang-orang nate lebih ke ambil budaya-budaya ya, maksudnya mana disebut luar dah luarnya disebut jadi kurang lah, maksudnya tuh kurang gitu dari si anak-anak, contohnya kurang gitu ke mengenal akan si tradisi teh kurang. Akhirnya mungkin Kang Jul, Kang Di ngobrol seri apa sih karinding, apa sih celempung renteng, apa sih, terus penasaran gimana cara mainnya, diajarin bisa, akhirnya jadi mungkin gitu. Selain dari edukasi yang tadi disampaikan sama Kang Ian, pengenalan untuk kita bisa sering dikenal di luar dan luar, kita juga mengharapkan dari pemerintah dan yang lain harus bisa membuat sarana dan prasarana beserta apa sih ruang berekspresi untuk kita gitu, agar sering dikenal dan sering dikenal. Ya udahlah ntar juga booming gini gitu. Karena percuma kalau kita sering beredukasi yang di luar yang kurang support dan kurang gimana, ya udah kita stuck aja di sini gitu, gak bisa keluar, gak bisa gimana gitu. Paling gitu. Mungkin lain boleh kalau ada pertanyaan. Gitu. Mungkin terakhir ini sih paling kalau ada dari teman-teman atau dari para penonton dari yang melihat ini, kalau mau join atau pengen ikut latihan di sanggar ini itu gimana sih? Apakah itu langsung datang aja atau gimana? Kalau ada yang aware sama atau tertarik gitu sama di kesenian ini gitu. Harusnya tertarik bukan? Iya. Harus lihat lebih aware ya. Sekarang terus bisa juga datang ke sini ke Jalan Cikeruh. Daftar 01 kalau nggak bisa kontak di IG juga bisa. Sri Karinding Sri Banyumanik. Kalau nggak juga ada bisa tonton hasil karya kita di YouTube SBW TV. Bisa lah kita segmennya sharing lah. Iya. Barangkali ada yang mau mengenal apa sih SBW, masih Karinding, masih Tarawangsa. Nah, kalau itu join kan dia pamit tiasa. Misalkan kita juga ada di medsosnya Kang Jul anu tadi di Instagramnya aya Karinding Sri Banyumanik. Kalau boleh lihat juga kreasi-kreasi kita di channel YouTube SBW TV. Tapi dari kalian kan belum pada tahu ya arti nama dari sebuah Sri Banyumanik. Boleh di Sri Banyumanik itu mengambil dari nama daerah kita sendiri Cikeruh. Sri itu ya melambangkan kehidupan yang di apa sih yang dilambangkan disimbolkan dengan divisi Pohaci. Banyu itu nama air yang
berarti daerah kita juga yang disebut Cikeru gitu, yang sering tergenang air. Wening itu laku lapas seorang manusia yang bersih gitu. Jadi kita Sri Banyuning itu diartikan dengan ya kita hidup itu harus sama rata, sama semuanya gitu, harus mengalir kayak air yang bersih gitu. Untuk kedepannya ya anarima tunarima gitu, anarima tunarima gitu. Jadi Sri teh atau sama kehidupan, banyu teh air, wening itu bening. Jadi kita hidup itu harus seperti air yang bening, mengalir lurus namun mengikuti arus gitu. Itu intinya kan keren gitu. Kayak gitu sih arti dari Sri Banyuning. Jadi kalian para pecinta seni dimanapun berada, maupun itu pecinta seni maupun bukan, yuk tonton kami Karinding Sri Banyuning di acara Expos Unpad tahun 2021. Terima kasih. Pertama-tama saya kenalkan, nama saya Randy Firmansyah dan ini teman saya Muhammad Dwi Febrianto dan Saya Ahmad Safari. kalau untuk awal berdirinya Paguyuban Rawon Uyut itu nggak ada tanggal yang pasti sih teh sebenarnya kapan Paguyuban Rawon Uyut itu berdiri. Cuman kalau Paguyuban Rawon Uyut itu mempunyai SK, kalau SK itu di tahun 2018. Cuman kalau misalnya awal berdirinya Paguyuban Rawon Uyut itu dari sebelum 2018 juga emang udah ada sebenarnya Paguyuban Rawon Uyut. Cuman lebih dikukuhkannya lagi itu ketika adanya SK gitu. Jadi dari dulu tuh emang banyak anak-anak yang sering bermain musik juga gitu di Paguyuban Rawon Uyut dari dulu. Cuman ya belum tahu pasti juga sih kapan dibentuknya gitu. Cuman karena emang SK-nya diterbitkan 2018, jadi ya kita berpacu di 2018 aja gitu. Jadi awalnya emang adanya Paguyuban Rawon Uyut itu, jadi awalnya itu emang ada perkumpulan aja sih kayak. Jadi berawal dari emang Karang Taruna yang sering kumpul di rumah Uyut. Jadi Paguyuban Rawon Uyut itu namanya Ranggon tuh jadi saung gitu. Nah, Uyut tuh diambil dari nama yang punya rumah gitu. Namanya sih sebenarnya Bapak Yusuf Wahyudin, cuman sering dikenalnya Uyut gitu. Jadi namanya Paguyuban Ranggon Uyut gitu. Karena emang anak-anaknya sering kumpul di rumah Uyut. Jadi namanya Paguyuban Ranggon Uyut. Nah, awal mulanya sering kumpul tuh Karang Taruna yang awalnya sering kumpul di rumah Uyut gitu. Cuman anak-anaknya lebih suka bermain musik ke tradisional gitu. Nah, Uyut sendiri berinisiatif lah untuk mengarahkan anak-anak lebih tandas lagi gitu untuk mendalami tentang seni tradisi kayak gitu teh. Kira-kira berarti kalau udah berapa lama sanggar ini aktif udah cukup lama ya Kang? Kalau misalnya aktif tuh udah cukup lama banget teh, dari 2012 pun udah ada sebenarnya gitu. Jadi kita di 2012 tuh hanya mengisi acara-acara seperti ada ulang tahun Indonesia gitu, 17-an, atau hanya sekedar ada tetangga yang hajatan gitu. Jadi kita ngisi acara di situ gitu. Cuman lebih kalau bahasa Sundanya makalangan lebih jauh tuh ya sekitar tahun 2018-an lah setelah terbitnya SK gitu. Baru kita mengisi acara-acara yang besar seperti Jamika Festival, terus Jatinangor 19 gitu. Kita sering diundang juga. Jadi kalau untuk pendiri dari sanggar ini sendiri siapa? Nah, kalau misalnya kita bilang pendiri gitu ya, yang namanya pendiri itu jadi awalnya berdirinya tuh karena emang kumpulan gitu. Jadi rempukan antara anak-anak dengan Uyutnya sendiri gitu. Baru kita ngebentuk nama, tempat, kayak gimana pun. Nah, jadi awal mulanya berdirinya tuh emang karena rempukan anak-anak sama Uyut. Dia lebih ke apa ya, musyawarah gitu. Nah, itu teh. Jadi musyawarah yang mufakat gitu, bukan mufakat yang dimusyawarahkan lah.
Tapi ada nggak Kang mungkin satu orang yang benar-benar berpengaruh gitu di sanggar ini? Nah, kalau misalnya untuk yang berpengaruh ya mungkin Uyut sendiri gitu ya teh, yang bisa dibilang juga pimpinan sanggarnya gitu. Cuman kebijakan Uyut yang ditanamkan di sanggar ini gitu ya, di Paguyuban Rangun Uyut. Jadi Uyut menanamkan bibit-bibit anak-anak tuh supaya lebih mandiri gitu, lebih berkembang lagi gitu potensi dirinya masing-masing. Jadi ketika ada acara apapun yang mengurus di sanggar tuh tidak Uyut gitu. Jadi ketika ada acara atau ada pertemuan apa-apa, Uyut selalu mewakilkan anak-anak gitu yang bisa kayak gitu teh. Nah untuk pengurus sanggar ini sekarang ada siapa aja? Kalau untuk pengurus sanggar, nah kebetulan yang di sebelah kanan saya ini Muhammad Dwi Febrianto sebagai wakil ketua di sanggar. Nah kalau yang di sebelah kiri saya sebagai divisi keseniannya teh. Gitu. Untuk anggota di sanggar ini sendiri ada siapa aja Kang? Mungkin ada kelompok usia tertentu atau lebih beragam? Kalau misalnya ngomongin untuk keanggotaan, keseluruhan keanggotaannya tuh banyak banget sebenarnya gitu. Jadi kita itu tidak mengandalkan tentang kartu anggota atau identitas lain lah untuk menjadi anggota di sanggar gitu. Tapi kita itu lebih ke orang yang bisa berpartisipasi gitu atau memberikan ya income atau masukan gitu. Jadi kebebasan di sanggar Rangun Uyut tuh lebih bebas sebenarnya. Cuman ya kita juga lebih selektif gitu, untuk orang-orang yang bisa berpartisipasi gitu. Kalau ngomongin untuk anggota ya sangat banyak banget ya, karena di luar Bandung juga ada gitu. Di Jatinangor ada, di Bandung ada, dan untuk Yayasan Eksresidivis pun itu menjadi sebuah bagian anggota dari Sanggar Rangun Uyut. Jadi anggotanya sendiri cukup beragam ya Kang? Ya cukup beragam gitu teh. Jadi klasifikasinya tuh ada yang dari masih sekolah dasar, SMP, SMA, mahasiswa, terus yang kerja juga ada, ustadz pun juga ada gitu. Iya, cukup beragam di sanggar ini. Jadi sekarang boleh diceritain aja Kang sedikit untuk fokus kesenian dari sanggar ini tuh ada apa aja? Nah, kalau misalnya kita ngomongin fokus di kesenian tuh, kita nggak fokus di satu kesenian deh. Karena Uyut mengarahkan kepada kita tuh untuk bisa menguasai semua kesenian gitu. Jangankan seni di dalam musiknya atau alat musik gitu, tentang seni untuk belajar hidup juga kita disuruh menguasai gitu. Cuman yang sering kita tampilin tuh kesenian yang salah satunya gitu ya, yang sering banyak di Jatinangor ditampilin itu kesenian reak atau kuda renggong gitu. Ada sih banyak sih kalau misalnya buat kesenian di Paguyuban Rangun Uyut itu selain kuda renggong sama reak juga ada yang lain gitu. Contohnya kayak yang klasikan gitu, seperti ya kita lagi mulai belajar menggarap keliningan, bejidoran, terus yang etnik juga ada gitu. Upacara adat juga kita mencoba untuk ya belajar gitu. Ya mungkin untuk lebih jelasnya gitu, apa sih tentang keliningan atau klasikan itu kayak gimana, teman saya yang sebelah kiri mungkin bisa menjelaskan apa sih seni keliningan atau klasik. Ya, pertama kan saya lihat di Rangun Uyut itu kan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, khususnya seni musik tradisi. Oleh karena itu di sini saya ingin bukan berarti mengajarkan, tapi belajar bersama tentang mendalami apa itu karawitan secara keseluruhan. Arti karawitan itu yaitu seni suara atau seni musik yang hidup dan berkembang di Indonesia, khususnya di Tatar Sunda. Jadi kita belajarnya karawitan Sunda. Contoh untuk pertunjukan ekspos ini, kita mengangkat tema tinonoman ke karawitan. Itu jenis genrenya keliningan. Jadi keliningan itu seni tradisional yang melibatkan alat musiknya, instrumennya gamelan, juru kawi, terus sama wirasuara.
saya mengangkat tema bersama teman-teman Tinonoman Keur Karawitan karena Sumedang punya gelar gitu ya, punya slogan Sumedang Puseur Budaya Sunda. Tapi kita melihat di Jatinangor agak miris gitu, para pemuda, para pemudinya khususnya milenial sekarang kurang gitu punya rasa tanggung jawab, punya rasa ingin melestarikan seni tradisi di Jatinangor, khususnya seni tradisi Sunda itu jarang gitu. Jadi khususnya kami di Rangon Uyut punya moto bahwa pemuda-pemudi itu sebagai regenerasi harus digiring untuk melestarikan gitu. Jadi untuk mendukung slogan Sumedang sebagai pusat budaya Sunda itu khususnya di Jatinangor, kami merekrut para pemuda-pemudi untuk mengenal lebih dalam lagi tentang apa itu seni tradisional di Sumedang gitu. Contoh melihat ke seniman-seniman besar terdahulu, contoh yang membuat nada salendro. Jadi salendro itu nada gitu lah, yaitu Raden Mahyar Angga Kusumadinata, itu orang Sumedang. Terus seorang tokoh lagi ada di ISBI, Pak Lili Suparli, Dr. Lili Suparli, itu sama orang Sumedang, Pacasa Sopandi dan lainnya. Banyak gitu orang Sumedang yang mungkin cocok lah disebut Sumedang Puseur Budaya Sunda. Tapi lihat generasi sekarang agak miris gitu. Jadi kami membuktikan arti tema Tinonoman Keur Karawitan itu bahwa para pemuda-pemudi di Jatinangor masih ada, masih ingin dan masih kuat untuk melestarikan seni tradisional khususnya di Sunda ini gitu. Untuk kesenian yang selain mungkin tadi belum diutarakan oleh Kang Bedot, ada seni tradisi yang lain yaitu seni karawitan, kiliningan, ada juga seni jaipongan, mungkin bajidoran, terus etnik juga ada. Jadi kita nggak dituntut untuk misalkan ini sanggarnya berfokusnya di musik atau di tari, enggak gitu. Tapi kita selain kita mengangkat tetekon tradisi, tapi kita melihat zaman sekarang ini, kalau bahasa Sunda mah ngindung ka waktu mi bapak ka zaman. Jadi kita lihat zamannya sekarang pasar gitu ya. Kalau pasar ramenya apa gitu. Misalkan pasar ramenya etnik, kita kolaborasi sama etnik gitu. Jadi mungkin gitulah kalau untuk garapan sekarang di Expos, kita mengangkat tema Tinonoman Keur Karawitan karena kita para pemuda-pemudi khususnya di Jatinangor masih kuat, masih semangat untuk melestarikan seni tradisi khususnya seni tradisional Sunda. Ya. Tapi kan untuk karawitan sendiri biasanya dipakai, maksudnya dimanfaatkan di keadaan apa aja gitu, mungkin untuk di tarian atau bisa di semua kesenian tari gitu. Kalau seni karawitan itu artinya karawitan itu kan musik gitu. Ada biasa disebut juga istilah sekar gending gitu. Kalau bahasa Sunda sekar itu artinya vokal, kalau gending itu musik. Jadi karawitan itu sekar gending yang bisa mengiringi wayang misalkan, terus mengiringi jaipongan, itu sama musiknya musik karawitan. Jadi lebih dikenal lagi kalau karawitan itu sekar gending lah. Jadi vokal yang diiringi oleh musik gitulah kalau bahasa Sunda. Ada juga seperti yang sekarang mau ditampilkan di acara Expos, itu seni karawitan keliningan mandiri. Jadi enggak khusus lagu lah, enggak sama wayang ataupun ada penari gitu. Berarti
mungkin bisa dibilang lebih fleksibel ya kan, jadi bisa untuk ngelagu sendiri, bisa ngelagu untuk mengiringi sesuatu gitu, mungkin untuk tarian atau wayang. Tapi ya apa sih gardening tadi bisa lebih fleksibel ya kan? Iya sih, saya juga setuju karena emang yang namanya kesenian dan apa ya, yang namanya warisan gitu, kayak itu kan harus di turun temurun gitu ya, tuh harus bisa melestarikan ini ke turun temurun, karena yang namanya apa ya, yang namanya kesenian itu kadang suka ada makna filosofisnya sendiri, kadang suka ada maksudnya sesepuh dulu tuh punya alasan gitu kenapa membuat kesenian ini gitu. Mungkin itu juga salah satu motivasi ya kan di Sanggar atau Paguyuban ini untuk melestarikan kesenian khususnya di Jawa Barat. Satu lagi Teh, dalam keliningan Sunda itu kan ada juru sekar atau juru kawi, sinen lah. Dalam sinen itu kan lirik lagu atau rumpaka lagunya itu mengandung filosofi mengandung makna gitu. Jadi saya khususnya di Ranggon Uyut nggak malu lah gitu untuk melestarikan seni daerah, karena apa? Saya mikir gitu ya, dari lirik lagu, terus dari kesenian, terus dari bahasa-bahasa itu mengandung filosofi, berarti orang-orang terdahulu punya pemikiran yang lebih luas lagi gitu, karena dari filosofi itu nyampe ke hari ini malahan ke depannya gitu. Berarti orang terdahulu ada sebuah pemikiran yang luar biasa gitu. Berarti kita nggak bisa memvonis itu kuno atau gimana ya, jelek, karena tapi ilmu kita ya gitu yang belum nyampe ke sana gitu. Padahal dari lirik lagu itu makna filosofinya luar biasa. Untuk reak mungkin di Jawa Barat khususnya udah pada tahu lah, kata dari reak berasal dari eak-eakan, dalam arti bunga lah. Jadi kalau misalnya diartikan tuh eak-eakan tuh dalam arti suasana bahagia gitu. Suasana bahagia. Pada ada zaman dulu tuh ada yang namanya tradisi apa yang habis panen banget ya, habis panen padi tuh hajat bumi. Hajat bumi. Ada suka giring-giringan gitu. Itu sebut aja pakai tradisi gitulah. Ada salah satu alatnya ada dogdog sama angklung buncis. Jadi terus suka yang dimainin apa ya pak, pas acara hasil panen padi itu loh, untuk ngeliling kampung. Udah itu makin sini ada bisa menghibur dalam acara hajatan, ulang tahun, sunatan. Mungkin ke sini ada dulu tuh gak pakai sinden, gak pakai trompet. Nah sekarang ada kombinasi. Ada apa? Kombinasi lah, jadi pakai sinden, trompet. Jadi untuk reak ya sama Udarinong sendiri berarti untuk reaksinya berarti awalnya untuk lebih ke syukuran. Ya. Jadi kalau misalnya untuk reak tuh emang dulunya tuh dipakai untuk syukuran ketika hajat bumi. Nah, jadi ketika bere habis hasil panen gitu ya, ada hajat bumi. Jadi karena saking bahagianya gitu orang-orang hasil panennya tuh, jadi mereka tuh eak-eakan gitu. Nah, sehingga membunyikan alat musik seperti dogdog dan angklung kayak gitu. Jadi sambil keliling-keliling mereka karena hasil panennya gitu. Dulu tuh kayak gitu. Mungkin sekarang karena orang bisa melihat kalau itu membahagiakan, terus bisa menghibur juga, jadi bisa dipakai untuk hiburan juga gitu, dalam suatu hajatan. Kayak gitu.
Jadi untuk perform sendiri nih Kang, terakhir di mana sama kapan? Terakhir tuh kita perform di, kalau waktu yang pastinya tuh saya lupa lagi ya teh, buat kapan-kapannya. Tapi yang terakhir tuh kita perform di Lapas Anak Sukamiskin gitu. Kita di sana nampilin kreasi seni etnik gitu, untuk menghibur para narapidana anak gitu. Kebetulan waktu itu kita tampil di Lapas Anak tuh karena emang disuruh oleh dari Yayasan Residipis gitu. Karena kebetulan pimpinan Sanggar Paguyuban Rangon Uyut juga mempunyai jabatan sebagai divisi kebudayaan gitu di yayasan. Jadi secara tidak langsung Paguyuban Rangon Uyut tuh bermitra kerjalah dengan Yayasan Residipis gitu. Makanya ketika ada mengisi acara di Lapas Anak, ya Paguyuban Rangon Uyut yang tampil di sana. Untuk ya tipe perform sendiri berarti lebih beragam ya Kang, bisa lebih beragam juga sih Pak. Jadi kita nggak nentu kita perform harus di hajatan, di ulang tahun atau event seperti ulang tahun daerah atau kata kayak gitu, kita nggak nentuin event-event di mana kayak gitu. Jadi di mana ada yang nyuruh kita tampil di situ, ya kita tampil lah. Kita memaksimalkan penampilan kita semaksimal mungkin gitu. Mungkin semakin sering berlatih juga bisa semakin kita tahu nih, oh berarti kemarin salah di sini bisa Ya, betul. Jadi salah satunya ya kayak gitu juga. Nah yang keduanya juga, jadi kita tuh nggak mematok untuk anak-anak tampil tuh harus di acara apa aja gitu. Karena kita juga bergiliran bergantian yang main gitu. Jadi ketika contohnya misalnya Kang Ahmad nggak bisa hadir atau Kang Bedor nggak bisa hadir, nah ada gantinya juga gitu orang yang lain, nah anak-anak yang lain. Jadi hitung-hitung mereka untuk mengasah mental juga gitu ketika perform atau tampil di suatu acara gitu. Makanya kita nggak mematok untuk tampil di mana gitu. Jadi lebih beragam lah istilahnya. Karena itu juga penting ya Kang, karena yang namanya perform tuh banyak lah gitu pelajaran yang bisa diambil ya. Kayak gitu. Dan itu juga bisa jadi istilahnya dengan tidak mematok perform di mana aja, jam terbangnya juga jauh lebih banyak gitu, lebih sering. Kita mungkin insya Allah bisa untuk ke tahap ahli bisa lebih cepat karena kita udah lebih sering. Lebih sering juga. Jadi sering tampilnya di acara-acara apa Kang? Acara mungkin kedaerahan atau hajatan atau mungkin acara apa ya, istilahnya mah request gitu dari seseorang. Kalau misalnya dibilang sering mah hampir balance sih teh. Jadi kita nggak tahu juga sih yang seringnya kita tampil di hajatan atau tampil di event daerah gitu atau kita tampil di kayak di Lapas Anak kayak gitu. Jadi kita juga karena kita mungkin terlalu bebas gitu ya, nggak terlalu memikirkan atau mematok kita kayak gimana. Jadi ya kita enjoy aja gitu teh. Kita tampil nggak pernah menghitung seringnya di mana atau gimana gitu. Mungkin lebih fokusnya ke kesempatan untuk tampil. Nah kayak gitu, di mana ada kesempatan ya kita hajar lah. Yang penting hobi sama darah seni yang ada di anak-anak itu bisa tersalurkan. Betul nggak? Tapi untuk kayak lomba gitu pernah ikutan nggak? Kalau lomba tuh yang sering tuh di festival reaknya, ya, sering kita tampil lomba tuh. Mungkin ada prestasi nggak Kang yang udah pernah dimenangi? Prestasi belum ada sih. Paling harapan. Karena kita juga nggak tahu sih teh kalau misalnya penilaian antara perlombaan gitu apa yang dibedainnya. Yang penting mah kita kalau bahasa Sundanya mah makalangan lah. Masalah menang, masalah kalah belakangan gitu tuh. Jadi udah mencoba untuk Nah, lomba-lomba. Jadi bukan
mungkin bukan ditampil request atau di hajatan atau di acara kedaerahan, tapi udah coba mungkin berlomba gitu. Nah, apa ya, gitu. untuk bukan yang istilahnya membandingkan sih kayak berarti saya udah sampai mana nih. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, terus yang untuk pandemi sekarang sendiri ini ada nggak sih Kang apa ya kesulitan gitu di masa ini di paguyuban sendiri? Kalau untuk kesulitan di saat pandemi yang paling sulit itu kita mendapat job untuk kesempatan menampilkan kreasi seni itu teh. Jadi ketika ada yang hajatan, perizinannya tuh kadang sulit untuk muncul gitu. Atau kita ingin memperingati hari ulang tahun di Paguyuban Rangon sendiri gitu, susah gitu. Yang paling sulit tuh ya itu. Yang paling sulit banget tuh ketika kita mau membayar NPWP. Karena kan syarat untuk mendapatkan SK tuh kita harus ada NPWP dan NPWP-nya itu harus dibayar. Nah, ketika pandemi ini bantuan kita nggak dapat, penghasilan kita nggak ada, tapi NPWP harus dibayar gitu. Iya. Tapi untuk keanggotaannya sendiri, untuk minatnya berarti nggak turun gitu ya. Kalau untuk minat sendiri itu lebih untuk internalnya, berarti apakah nggak ada masalah? Kalau untuk masalah di internal mah nggak ada sih teh. Alhamdulillah enjoy aja gitu. Karena yang ada gitu. Ya seadanya weh gitu teh. Mau ada mau enggak gitu. Ya kita mah happy weh. Karena kan alat musik ada gitu ya. Ibaratnya ketika kita emang nggak ada panggungan ya udah kita latihan aja di Rangon gitu. Jadi untuk kesulitan di masa pandemi lebih ke eksternalnya kan, untuk perizinannya. Ya. Ya mungkin terkadang ada yang harus dia udah vaksin atau apa gitu. Atau nyantumin sesuatu yang kesannya itu mungkin dari kemarin ya wawancara juga gitu kesana lain, mereka juga setuju sih kalau dengan itu. Kebanyakan sulitnya di masa pandemi itu karena kebijakan atau aturan-aturannya. Ya, karena kan Sumedang emang punya kayak rubuk sendiri kan tentang COVID. Tapi sebenarnya tadi udah sedikit dijawab sama Kangnya. Cuma boleh untuk dari masing-masing nih, Kang, ada alasan nggak sih kenapa sanggar ini tetap bertahan atau tetap ingin dilestarikan, walaupun kan budaya itu bukan cuma tradisional aja ya Kang, kadang budaya dari barat, lagu gitu, apa mungkin tarian dari Korea kan udah banyak nih kan, kenapa memilih budaya tradisional walaupun di masa pandemi juga kan sulit nih gitu untuk perizinan gini-gininya, kenapa memilih budaya tradisional? Boleh Kang satu-satu? Ya karena di Jawa Barat gitu, ngapain terus mengagungkan budaya luar gitu, lebih baik mengolah budaya sendiri supaya lebih terkenal, lebih maju lagi. Kang Mat, mungkin dari saya gini Kak, saya pribadi orang Sunda gitu. Saya mempunyai seni dan budaya sendiri. Kenapa harus, bukan berarti nggak mau belajar yang di barat gitu, yang di luar Jawa Barat, tapi kenapa yang ada nggak dilestarikan gitu? Karena kan lihat sekarang kan regenerasi kurang gitu kan kepada seni budaya. Jadi ayolah kita para regenerasi pemuda-pemudi untuk melestarikan, jangan malu, jangan gengsi sama seni sendiri gitu. Kalau nggak sama kita sama siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan? Ayo kita dukung slogan Sumedang Pusat Budaya Sunda, kita aplikasikan di Jatinangor bahwa seni budaya Sunda itu luas gitu, nggak sebatas musik ataupun seni yang lainnya, tapi lebih ke
luas gitulah kalau di itu mah, kalau dijabarin mah teh. Jadi gitulah untuk kami mah tetap istiqomah gitu di seni budaya Sunda karena ini seni urang gitulah menurut saya. Untuk orang rek usaha. Kalau untuk saya sendiri, saya pribadi, secara pribadi gitu. Kenapa saya masih tetap bersikukuh di tradisi sendiri gitu ya, khususnya di Sunda gitu. Karena setahu saya gitu, ketika penampilan kreasi seni Sunda itu sangat mempunyai nilai-nilai luhur gitu, yang seperti tadi disinggung oleh Kang Ahmad gitu. Karena leluhur kita juga bukan orang yang sembarangan gitu. Mereka mempunyai filosofi-filosofi yang sangat berharga gitu, simbol-simbol yang sangat bermakna untuk kehidupan kita. Yang secara gamblang saya tahu sekarang gitu teh, kenapa saya masih kekeh dengan tradisi Sunda gitu, tidak tertarik dengan tradisi Barat atau tradisi yang bisa merusak tradisi Sunda gitu, karena ada nilai-nilai yang hilang gitu, seperti moral, etika, yang mungkin nggak perlu dijabarin lah apa nama seninya gitu yang bisa merusak. Mungkin Teteh dan Akang juga atau yang lainnya juga tahu gitu, karena tidak sebaiknya gitu. Seperti contohnya gitu, ketika kita menari gitu, karena kan kalau misalnya jaipong gitu, kita diajarin tarian wanita tuh harus kayak gimana, eloknya wanita itu harus kayak gimana, penampilan wanita tuh kayak gimana gitu. Di situ pun secara tidak langsung leluhur kita tuh menanamkan tentang etika dan moral gitu untuk penari wanita. Mereka menjaga harga diri wanita gitu. Contohnya ketika kayak ada sesajen yang kayak gitu di dalam tradisi budaya gitu, mereka atau leluhur kita tuh menanamkan simbol yang mungkin belum banyak orang yang tahu tentang maknanya gitu, tetapi yang secara pribadi saya ketahui gitu, itu sangat mempunyai simbol yang sangat bisa mempengaruhi kehidupan saya gitu. Banyaklah sekarang tradisi yang sangat hilang gitu. Makanya lamun teu ku arurang erek usaha, lamun teu ayeuna erek iraha. Iya, Kak. Saya juga setuju gitu. Karena saya sendiri juga sebenarnya jaipongan di Bandung kan sama sengatnya, dan itu sering sering diceritain gitu yang namanya tarian atau kayak gitu memang ada maknanya gitu. Satu tari itu satu tari itu menceritakan istilahnya bisa dibukuin gitu kan. Ada satu ceritanya gitu, ada alurnya gitu, kemana itu siapa dia tuh abis dari mana gitu tuh ada. Dan ada cerita di balik tarian gitu. Dan itu tuh terkadang enggak gitu aja gitu, bikin tangan kesini tuh ada artinya. Ada artinya. Dan itu tuh nggak mudah gitu bikinnya. Terkadang harus puasa berapa lama. Nah, gitu. Kadang harus harus menghayati gitu kayak artinya itu dari mana kayak dan harus harus istilahnya bahasa Inggrisnya mah research gitu. Ini tuh maksudnya tuh gimana sih gitu. Apakah ini kesini tuh masuk akal nggak sih? Gitu. Yes, dan ya itu mungkin yang belum banyak orang tahu kalau misalnya kesenian itu tuh nggak ada gitu aja gitu, dan itu tuh butuh usaha gitu untuk sampai yang kita nikmatin saat itu tuh butuh usaha, butuh mungkin ada kesalahan harus ada yang diperbaiki gitu. Makanya untuk sampai hari ini tuh banyak usaha yang diberikan oleh penggiat seni. Jadi itu yang mungkin masih kurang dipahami oleh masyarakat awamnya. Ya, simpelnya mah ketika leluhur kita itu ingin membuat kreasi seni itu pahit peheran tuh emang dirasakan gitunya kuararanjeuna gitunya. Urang mah ayeuna kantun enakna, kantun ngalestarikeun naon deui anu jadi kendala jangan diarurang. Tinggal ayeuna urang sauyunan ngalestarikeun budaya. Iya, udah kata sih sekarang budaya sendiri masih orang tuh ngeliat ini budaya ya udah nari aja gitu. Ini lagu ya udah lagu aja gitu. Masih banyak orang yang belum menghayati gitu ini tuh maksudnya apa. Karena kurangnya orang tersebut, kurangnya juga orang yang ingin melestarikan.
Jadi tadi mungkin udah sempat disinggung sedikit, berarti untuk sanggar ini menarik minat atau anggota untuk melestarikan budaya di sanggar ini tuh lebih ke apa ya, lebih ke pribadi ya, misalnya kayak ayo ikut gitu, nggak ada rekrutmen formal. Nggak ada sih. Jadi di Sanggar Rangono itu emang nggak ada aturan baku gitu. Jadi kenapa nggak ada aturan baku? Ya biarlah darahnya mengalir seni dengan sendirinya gitu kan. Jadi biarkan hukum alam yang menjadi seleksi gitu. Ketika hati nuraninya ingin melestarikan seni benar-benar gitu, pasti mereka akan bertahan. Gak usah diatur ini itu, gak usah dibatasi ini itu. Kalau misalnya ada jiwanya seni, darahnya seni, pasti bakal tetap terus melestarikan. Berarti lebih ke mungkin yang mau ya hayu. Jadi kalau yang enggak juga ya udah kita juga nggak bisa. Nggak bisa memaksakan. Karena sesuatu yang dipaksakan itu nggak akan pernah enak. Iya. Jadi nggak serius gitu. Nah gitu. Ini bisa jadi yang terakhir, Kang, ada rencana nggak sih di sanggar ini atau mungkin harapan di sanggar ini buat kedepannya? Harapan untuk kedepannya? Iya. Ya mungkin harapan untuk kedepannya tuh setiap seniman menjadi satu paham ya Kang Mat. Tak aya silih sigeung, tak aya silih bebetkeun, tak aya namina junior, senior, dan namina ngalestarikan seni mah saha wae oge hakna diizinkeun wae. Intina mah maju terus lah seni budaya, ulah nepikeun kapareun. Iya. Kalau untuk sanggar ini rencana harapan untuk sanggar mah ya Sanggar Paguyuban Rangon Uyut tetap jaya, tetap berkibar benderanya, banyak job, banyak income yang masuk supaya lebih semangat lah, karena logika tanpa logistik mah anarki. Rencananya di akhir-akhir ini mungkin lebih ke latihan aja kah atau? Nah, semoga ya teh ada restu dari Allah juga gitu, dan Allah juga memberikan jalannya yang terbaik. Setelah beres acara Expos 2021, kita ada rencana untuk berkolaborasi dengan Sanggar Yuki Jambu Dwipa gitu, ingin menampilkan ketuk tilu Cikeruhan. Semoga para tokoh seni dan seniman yang emang benar-benar mengerti tentang ketuk tilu Cikeruhan bisa memberikan wawasannya atau ilmunya gitu, dan selalu mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Pamirta sadaya ulah hilap nyakseni Paguyuban Rangon Uyut dina acara Expos 2002 hiji. Paguyuban Rangon Uyut hibar ngebuana jaya salawasna. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Wangsit dari Sanggar Wangsit yang berdiri di Cipacing, Jalan Cikopo, dan ini koreografer Wangsit. Dan sebelah kiri saya itu ketua dari Wangsit. Itu Wangsit didirikan tahun 1989 bulan Juni. Itu berangkat dari seni calung tradisional ya. Dari seni calung berkembang jadi ada di Sanggar itu ada Jaipongan. Jaipongan itu start tahun 1994 ya. Dan Jaipongan itu berdiri sampai kita juga ikut festival-festival calungnya, alhamdulillah untuk
di Jawa Barat walaupun di Kabupaten Bandung walaupun di itu ya alhamdulillah dulu bisa disebut ya wangsit calung itu bisa disebut lumayan agak dikenal ya. Terus untuk jaipongannya juga kesininya ya alhamdulillah sanggar itu berjalan kurang lebih tahun 2002 ya, mulainya dasar di Cibiru sana dan kita buka cabang di sini. Di sini kurang lebih ada 5-6 tahunan. Saya sendiri yang mendirikan sanggar ini waktu itu ya yang saya tadi bilang tuh berangkatnya dulu dari seni calung. Kalau dari selain seni calung itu Pak ada apa lagi nih di Sanggar Wangsit? Di Sanggar Wangsit itu ada calung, jaipongan, musik etnik ya yang namanya seni tradisi ya tradisi ya insya Allah lah. Itu apalagi di sini Jatinangor terkenal dengan tarian cikeruhannya itu karena jaipongan itu sebetulnya bukan seni tradisi, itu pengembangan dari seni cikeruhan. Kalau untuk anggotanya sendiri Pak, untuk saat ini kira-kira ada berapa? Saat ini anggota mulai dari mungkin ada SD, SMP, bahkan remaja juga ada yang senior-seniornya gitu. Berapa banyak ya gitu ya. Kalau yang di sini mah paling ada 25-30-an lah gitu. Kalau untuk yang remaja udah gede-gede mah banyak ya yang sering dibawa kalau ketika ada acara wedding atau event gitu. Yang kecil-kecil kini kan masih taraf pembinaan gitu, belum layak untuk dinaikkan ke acara event-event gitu kalau yang masih kecil-kecil gitu. Kalau untuk barangkali nih Pak ada teman-teman atau adik-adik yang pengen masuk atau ikut ke Sanggar Wangsit ini, itu ada batasan minimal nggak untuk usianya atau siapapun boleh? Ya mungkin biar nggak terlalu kesulitan ya, minimal lah dari 6-7 tahun lah. Ya kalau misalkan dari 4 tahun apa gitu masih susah gitu ya dibinanya ya, minimal sekelas mulai dari kelas 1 SD lah bisa gitu ya ke sana gitu. Kalau untuk nggak ada batasan waktu, ibu-ibu juga yang umur 50 tahun mau belajar masuk aja belajar kan gitu intinya. Kalau untuk perform Pak terakhir kalinya ini sebelum nanti diekspos ada di mana nih Pak terakhir? Terakhir kali ya tahun ini, soalnya banyak kalau Wangsit di hotel-hotel kayak kita ngisi acara di wedding. Terus yang kemarin terakhir perform Sanggar mah itu Hari Sumpah Pemuda di lingkungan ini. Hari Sumpah ini kan Sanggar Wangsit ini. Sumpah Pemuda ke tanggal 28 kemarin Oktober ya. Berarti kalau untuk Sanggar sendiri biasa tampilnya itu di acara-acara seperti itu ya Pak? Iya, kepentingannya ya ada di perusahaan, kadang dari pemerintahan juga yang berkaitan dengan kebutuhannya. Kalau selain dari pemerintahan itu suka ada Pak, misalkan dari acara yang nikah atau itu justru itu, saya juga kan baru pulang di acara wedding, acara wedding. Makanya kalau Sabtu Minggu itu waktu kemarin kan ada yang mau datang ya, saya lagi di Banjaran kayak gitu lah. Gitu. Jadi ya itu kerjanya cari-cari yang nikahan, wedding, event kayak gitu. Kalau untuk lomba sendiri Pak pernah ikut? Sering, bahkan pernah juara satu rampak ya, pernah juara satu itu ada waktu Kota Bandung yang mengadakan itu juara ke-1. Terus ada juara Kodim juara kedua tunggal, juara kedua juga rampak. Terus Kodamnya se-Jawa Barat itu rampaknya juara ketiga. Itu di Jaipongan. Yang kesininya IO yang mengadakan ya alhamdulillah lah, anak-anak perorangan itu suka ikut. Yang tunggal itu ada masuk. Berarti untuk dari segi segi ininya udah lumayan banyak ya Pak, udah ini banget prestasinya gitu. Ya berkat anak-anak juga mungkin gimana ya, dengan keinginannya anak-anak didorong sama orang tua dan semangatnya para koreografer pelatih ini gitu. Kalau ini Pak, mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Pak, terkait Sanggar ini masih bisa bertahan walaupun ada pandemi itu, kira-kira kenapa Pak alasannya? Pandemi
lebih singkatnya ya COVID ya. Buat saya itu kenapa ada pandemi harus berhenti. Banyak cara yang harus dilakukan untuk mempertahankan budaya. Kan seperti itu. Dengan adanya pandemi, imun kita kadang menurun. Tapi kalau kita berkesenian, berkarya, alhamdulillah stamina kita tetap gitu dan gitu. Penyakit itu kan kadang dari pikirannya, mikirin itu ya. Nah itu enggak, saya enggak. Kalau untuk mempertahankan itu selalu. Gimana pun caranya, kadang-kadang latihan virtual, gitu seperti itu. Oh jadi walaupun nggak bisa sebelumnya karena PSBB lagi ketat itu lagi nggak bisa ketemu, jadi inovasinya jadi lewat virtual dulu. Iya, virtual ya. Latihannya. Kalau ini Pak, Sanggar ini masih bertahan ketika masifnya budaya global itu kira-kira kenapa? Jadi banyak nih budaya luar yang masuk ke Indonesia seperti budaya dari Eropa, Korea dan lain-lain sebagainya. Nah, motivasi awalnya Sanggar Wangsit ini tetap mempertahankan budaya tradisional itu kira-kira kenapa? Gini, ada bahasa kalau kata orang Sunda, jati ulah kasilih kujunti, gitu kan seperti itu. Jadi bahasanya kesenian kita budaya sendiri harus tetap dipertahankan. Walaupun banyak dari luar kesenian budaya-budaya dari luar masuk, tetap. Kenapa? Kalau udah rusak budayanya, ya negara kita mau apa? Ciri budaya kita, ciri bangsa itu kan dengan budaya, kan gitu ya. Bahasa budaya itu ciri bangsa kita. Tapi kalau misalkan kitanya udah tak peduli sama budayanya, mau seperti apa negara kita? Gitu. Jadi walaupun gimana juga tetap aja saya pertahankan seni budaya, seni tradisi yang ada di Indonesia. Betul Pak, karena dari apa yang kita pelajari juga budaya dan seni itu adalah identitas dari bangsa kita ya Pak, yang tidak mungkin kita hilangkan. Mungkin ini Pak, kalau cara atau teknik dari tim Sanggar Wangsit ini untuk menarik minat dari anak-anak yang mau masuk itu bagaimana Pak? Apakah ada istilahnya marketingnya khusus, apakah promosinya seperti apa? Jelas lah, apalagi sekarang zaman digitalisasi ya, jadi kita juga harus mengikuti zaman digitalisasi seperti zaman sekarang ini ya, kita juga gak mau ketinggalan gitu, karena promo jalan-jalan yang kita promo di zaman sekarang kan lebih ke medsos istilahnya kan seperti itu. Oh berarti untuk promosinya sendiri ditekankan di media sosial ya Pak? Iya, salah satunya itu. Untuk rencana Sanggar Wangsit ini ke depannya bagaimana Pak? Apakah ada planning mau seperti apa? Kalau rencana mau gede ya, pengen bikin sanggar yang gede gitu ya, biar apa namanya nggak seperti di sekarang ini gitu ya. Itu insya Allah kalau Allah mengizinkan ya pengen punya sanggar sendiri lah gitunya. Terus untuk rencana kerjanya ke depan ya saya juga nggak mesti bawa anak-anak itu cuma latihan atau di sanggar saya, terus kalau udah latihan mau dikemanakan ini anak-anak kan gitu. Alhamdulillah saya dari 2006 2008 saya mengirimkan ke salah satu kampus ya, itu dengan apa namanya prestasi-prestasi dari tari itu alhamdulillah. Bahkan ya beberapa orang, bukan beberapa orang, udah puluhan orang ya dengan jalannya dari tari itu bisa ke luar negeri, bisa kena perform di sana. Itu kan suatu kebanggaan lah gitu ya, apalagi ke apa namanya melawat ke tiap-tiap provinsi di Indonesia gitu, alhamdulillah. Jadi mungkin tidak hanya budaya yang masuk ke Indonesia Pak, budaya kita juga bisa mendunia gitu. Sering itu, tiap tahun ada Pak. Oh, tiap tahun ada. Ya. Kalau ini Pak, selama masa pandemi seperti ini, ada nggak sih istilahnya kendala yang dihadapi oleh tim Sanggar Wangsit ini? Kendala jelas bukan ada lagi, banyak. Dari sisi ekonomi juga kan itu salah satunya ya, kena dampaknya gitu ya. Apa namanya, kendalanya kita kemarin berapa bulan tidak latihan ya, berapa kendalanya si anak-anak mudik itu keluar masuk, jadi ada yang off gitu ya karena kelamaan PPKM itu. Tapi salah satu saya kenapa tadi harus bilang apa namanya latihan itu kena virtual biar anak-anak tidak jenuh gitu selama PPKM, maka harus diamkan seperti itu ya. Jadi ya kalau dibilang kendala ya sangat mengganggu sekali dengan adanya COVID-19 itu.
Sebentar ya Pak. Titipan dari kalau ini Pak, ada nggak sih keresahan dari Sanggar yang ditujukan ke pemerintah gitu? Jadi siapa tahu kita bisa bantu mengaudiensikan. Banyak keresahan dari khususnya seniman ya yang ada di Jawa Barat, bahkan para kabupaten kota. Dan sekarang juga itu nanti tanggal 18, 17, 18 itu nanti di Karawang ada pergerakan khusus senimannya se-Jawa Barat ini di Karawang. Kenapa? Karena adanya keresahan. Kenapa keresahan? Kita kan masyarakat ya. Masyarakat itu macam ada masyarakat dagang, masyarakat ini, saya ini masyarakat seni gitu ya. Perhatian pemerintah kepada masyarakat seni kan mau sampai di mana? Kan seperti itu ya. Gitu kalau bilang. Jadi bukan tidak memperhatikan, kurang memperhatikan. Pemerintah itu kurang memperhatikan terhadap seni tradisinya itu sendiri. Karena apa? Kalau di salah satu, misalkan salah satu dinas aja, jadi cuma beberapa orang yang paham dengan seninya. Bahkan jabatan pun juga jabatan bukan jabatan dari seniman, misalkan dari ISBI, juga jabatannya kadang-kadang kebanyakan jabatan politik lah, jabatan karena itulah. Jadi bingung. Kita yang mempertahankan di bawah ya, sedangkan kalau yang namanya pejabatnya kurang paham dengan seni dan ternyata istilah kurangnya kan seni susah gitu. Makanya berbagai macam pergerakan khusus seniman se-Jawa Barat, bukan se-Sumedang, bukan se-Jawa Barat, semua itu gabung untuk nanti tanggal 18 gitu. Mudah-mudahan aja pemerintahan kita ini khususnya Jawa Barat bisa mendengarkan semua aspirasi seniman yang ada di Jawa Barat, semua bisa terakomodir lah gitu ya. Seniman kan gak ada jadi gaji kan, kalau gak ada manggung seperti kemarin PPKM berapa tahun, 2 tahun kita ya PPKM ya. Seniman makan dari mana? Untung masih bisa istilah hidup lah tanpa ada apresiasi. Hajat temenang pakai kesenian, pada bingungnya. Sedangkan saya sendiri makan dari situ, gitu ya. Dan seperti itu makanya ya bukannya nggak menentang masalah, cuma kebijakan ini juga jangan terlalu berat sebelah lah maksud saya itu ya. Tolong dah seniman juga sama bayar pajak kan seperti itu. Mungkin berarti kalau boleh disimpulkan ingin setidaknya pemerintah tidak memandang sebelah mata terhadap seniman-seniman yang ada di Indonesia ya Pak, seperti itu. Yeah. Tidak hanya berbicara tentang politik, namun juga ada budaya dan seninya juga di dalamnya. Iya, justru kan yang tadi ada bilang ya, identitas negara itu budaya, bahasa kan itu ya. Nah, kalau misalkan kita budayanya kita misalkan kurang digubris lah, dihare-harekeun. Tolonglah kepada Pak Dewan-Dewan teh anggarkan gitu ya untuk seni budaya supaya bisa berapresiasi, supaya bisa kita makan sekarang misalkan di Sumedang. Kenapa tidak sih sebulan sekali mengadakan seni di Kirabarat kan bisa kan. Anggaran cuma berapa misalkan 1 minggu sekali misalkan tiap hari Minggu. Kan itu ya, itu kan. Itu bisa makan. Nah, karena adanya BEM ini, ekspos ini saya tolong bantulah ke pemerintahan lah gitu, jembatani lah seniman-seniman yang ada di Sumedang ini, khususnya ini saya Jatinangor, bisa peduli nggak demi pemerintahnya kepada senimannya. Misalkan gini, bikin program seniman yang nama GSMS, Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Di Sumedang berapa ratus SD, dibagikan, itu kan bisa hidup, seniman bisa makan ya. Seperti itu kan. Jadi gerakan-gerakan seperti itu di pemerintahan Sumedang itu belum ada. Edukasi ke sekolah, edukasi tentang seni tradisi. Misalkan ya ke sekolah-sekolah. Aya orang SD kelas 6 yang tidak tahu mana calung, mana angklung. Ini saron, ini gong kan nggak tahu. Nah, sedih nggak?
aslinya orang Sumedang sampai tidak tahu, misalkannya orang Sunda, bukan orang Sunda, dengan alat gamelan atau gitu kan itu. Nah, kenapa? Karena jarangnya sosialisasi tentang seni tradisi itu. Tapi kalau tiap sekolah ditanamkan ada pelatih seni misalkan tari dan seni karawitan, tiap sekolah diwajibkan masukkan ke itu kurikulumnya gitu. Kenapa tidak? Terus sarjana ISPI mau dikemanakan? Tiap tahun keluar ratusan, kerjanya di mana? Kadang-kadang kok keluar dari ISPI dagang jadi nasi goreng, dagang jadi tukang sate marangi. Itu bukan cerita, itu betul, bukan ngarang, itu betul kenyataan. Teman-teman saya gitu yang biasa saya pakai itu kalau kadang-kadang itu dagang. Nah, tapi kalau misalkan peka pemerintahnya kan banyak atuh hotel-hotel setiap 1 minggu nggak pakai KCP suling. Berapa sih bayar KCP suling? Ya, Sabtu Minggu berapa orang? Cuma 3 orang kan, seperti itu. Kenapa tidak? Kenapa nggak bisa? Karena tinggal pemerintahnya peka nggak dengan keadaan kepada seniman ini. Itu aja. Mungkin dari pertanyaan dari kami sudah cukup ya Pak. Cuman kami memberi kesempatan, barangkali Bapak mau memberikan closing statement yang dimana itu boleh harapan atau cita-cita lah dari Bapak, dari Ibu atau dari TTI-nya boleh. Iya, menuliskan. Boleh. Oke, saya dari Sanggar Wangsit, yang mudah-mudahan aja untuk kedepannya saya berharap semua pihak yang berkaitan dengan seni tradisi disebut Parpora Sumedang mudah-mudahan juga bisa peduli dengan seni tradisinya yang ada di Sumedang, apalagi Sumedang bisa dibilang pusir budaya Sunda. Nah, itu harus luyu, harus pas dengan bahasa pusir budaya ropea budaya Sundana supaya orang hurip Sunda gitunya, orang senina hirup, orang luar dari sini sami-sami gitunya. Mudah-mudahan sanggar-sanggar nelayan Sumedang khususnya Sanggar Wangsit tolong bantuannya dari pemerintah, peduliannya dari pemerintah, apapun programnya saya siap dukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wardi Jatinangor Samuderanana Wilujeng nonton kaping 18 November 2002 hiji di acara Expos BEM Unpad 2021. Wangsit.